Roy Suryo ngotot ijazah Jokowi palsu, akan gugat Bareskrim. Roy Suryo menggugat kebenaran, tapi siapa yang benar-benar perlu digugat? Indonesia kembali disuguhkan sebuah drama lama yang diputar ulang. Seolah sejarah tidak pernah cukup menjelaskan bahwa kebenaran bukan sekadar suara paling nyaring, tetapi suara yang paling berdasar. Adalah Roy Suryo, mantan Menpora, mantan pakar telematika dadakan, dan kini tampaknya ingin mengukir sejarah sebagai pembela kebenaran di atas panggung hukum, dengan menjadikan ijazah Presiden Joko Widodo sebagai tiket terakhir menuju relevansi. Namun di balik segala klaim, retorika, dan gestur bak pahlawan, ada aroma getir dari seorang mantan pejabat yang tampaknya sulit menerima kenyataan, bahwa panggung sudah berganti, dan sorotan tak lagi padanya. Roy kini sibuk meragukan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan setelah hasil forensik laboratorium Bareskrim menyatakan dengan terang bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli dan identik dengan dokumen pembanding. Tapi Roy tidak selesai di situ. Ia justru menyerang balik penyidik Bareskrim, menuding prosesnya tidak transparan, bahkan mengancam melapor ke Kompolnas, Wasidik, hingga mengabari Kapolri. Sebuah langkah yang lebih menyerupai manuver politis ketimbang upaya hukum yang tulus. Lucunya, Roy mengklaim bahwa dia sekadar menuntut transparansi, padahal justru dia sendiri yang bermain dengan asumsi, opini, dan kecurigaan tanpa dasar bukti konkret. Ia mempertanyakan identitas 3 pemilik ijazah pembanding yang digunakan penyidik. Katanya, itu bisa saja gerombolan dan cetak baru. Tanpa bukti, tanpa dokumen penyangga, hanya kata-kata yang dilemparkan ke ruang publik dengan harapan bisa memantik keraguan massal. Pertanyaannya sederhana. Bila memang memiliki keraguan otentik, mengapa tidak membawa bukti tandingan yang sahih? Mengapa tidak melakukan uji laboratorium sendiri dengan dokumen pembanding yang mereka miliki, jika ada? Atau barangkali memang tak ada satu dokumen pun, karena sejak awal ini bukan tentang kebenaran, melainkan tentang mencari-cari kesalahan. Kompolnas pun bersikap bijak. Hairul Anna menyampaikan bahwa pengaduan Roy Suryo akan diperlakukan seperti aduan warga negara lainnya. Tidak lebih, tidak kurang. Artinya, Roy Suryo tidak istimewa. Dan ini agaknya menyakitkan bagi seseorang yang terbiasa tampil sebagai selebritas politik. Ia tidak mendapatkan keistimewaan. Aduannya akan diperiksa sebagaimana aduan rakyat biasa, bukan karena kasusnya menyangkut presiden, melainkan karena negara ini masih berjalan dengan nalar hukum, bukan nalar dendam politik. Lucu jika mengingat, Roy Suryo juga ikut-ikutan mengutip candaan lama Jokowi soal IPK-nya yang di bawah 2 sewaktu kuliah. Candaan itu terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Tapi Roy, yang katanya pakar forensik digital, justru menyulut ulang candaan itu menjadi pemantik polemik nasional. Apakah candaan itu menjadi bukti hukum? Tentu tidak. Tapi bagi Roy, seolah-olah semua bisa menjadi celah, bahkan sekadar seloroh santai menjadi dasar pengadilan. Jika kita tarik lebih dalam, motif Roy Suryo bukan sekadar ingin mencari kebenaran. Ini tentang ego. Tentang upaya mempertahankan pamor setelah karir politiknya karam, setelah pamit dari kabinet dengan prestasi minimal, dan setelah namanya lebih sering muncul di headline bukan karena capaian, tapi kontroversi. Kita belum lupa bagaimana namanya terseret dalam kasus kepemilikan barang milik negara yang tak kunjung dikembalikan, hingga mencuat di ruang publik sebagai pengingat bahwa integritas itu bukan soal suara vokal, tapi tindakan yang konsisten. Roy Suryo menyerang kredibilitas dokumen milik Jokowi. Padahal dirinya sendiri pernah dirundung publik karena sikap inkonsisten dan ego besar yang seolah menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Ini bukan kali pertama Roy melontarkan opini nyeleneh yang justru mempermalukan dirinya sendiri. Dulu, ketika tren telematika baru muncul, dia mengklaim bisa membuktikan keaslian video hanya dengan melihat gerakan bibir. Sekarang, ia mempertanyakan ijazah hanya dengan menilai dari lipatan kertas dan fotokopi digital. Ironi tanpa batas. Bareskrim jelas telah menjalankan prosedur. Ijazah Jokowi diperiksa secara forensik, dari kertas, tinta, cap, hingga tanda tangan. Bahkan disandingkan dengan 3 dokumen pembanding milik rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM. Tidak hanya itu,
Mereka juga mengumpulkan 51 dokumen pendukung dari UGM. Ini bukan kerja sembarangan. Ini kerja penyidikan ilmiah. Tapi Roy, dengan narasi konspiratif, menuduh dokumen itu mungkin saja cetak ulang. Seakan seluruh institusi negara, termasuk kampus ternama dan aparat penegak hukum, bisa dia tuding bermain sandiwara hanya karena asumsi-asumsinya. Sialnya, sebagian masyarakat yang haus sensasi justru memberi ruang pada narasi semacam ini. Seolah-olah ada konspirasi besar di balik ijazah seorang presiden, padahal yang terjadi hanyalah upaya terakhir dari sekelompok kecil orang yang tak sanggup menerima kenyataan, bahwa Jokowi adalah produk asli pendidikan Indonesia, yang berangkat dari rakyat, dan tidak pernah perlu merekayasa identitas untuk menjadi pemimpin. Roy tidak pernah menjawab satu pertanyaan kunci. Kalau Jokowi benar memalsukan ijazah, mengapa UGM tidak pernah membantah keberadaannya sebagai alumnus? Mengapa dosen-dosen pembimbingnya mengakui proses bimbingan dan sidangnya? Mengapa UGM menyerahkan puluhan dokumen sebagai bukti validasi? Dan yang paling telak, jika memang palsu, mengapa tidak ada satupun pengadilan yang membuktikannya? Sebaliknya, yang terjadi justru para penuduh, Bambang Tri, Suginur, dan lainnya, harus merasakan jeruji besi karena menyebarkan kabar bohong. Kini Rai tampaknya ingin mengulang nasib yang sama, atau barangkali berharap jadi martir baru demi satu narasi besar yang sudah mati, bahwa Jokowi tidak sah karena ijazahnya palsu. Narasi yang dibangun Rai Suryo dan sekutunya seperti Dr. Tifa, Rismon Sianipar, hingga Egy Sujana, sebenarnya adalah orkestra kebingungan. Mereka tidak mampu mengalahkan Jokowi secara politik, tidak berhasil menjatuhkannya lewat pemilu, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah membunuh karakternya, melalui dokumen, melalui keraguan, melalui teori konspirasi yang dikemas rapi. Tapi mereka lupa. Bangsa ini sudah jauh lebih cerdas. Masyarakat tidak lagi bisa dibohongi dengan opini berbalut gelar akademik, jika tidak disertai bukti. Warga Indonesia paham, bahwa Jokowi tidak sempurna, tapi ia bukan pemalsu. Ia bukan penipu ijazah. Ia adalah seorang pemimpin yang berangkat dari Solo, kuliah di Jogja, dan kini berada di puncak kekuasaan karena kerja keras, bukan kebohongan. Maka jika hari ini Rai Suryo masih hendak membawa drama ini ke babak baru, biarkan saja. Publik menonton. Sejarah mencatat. Tapi jangan berharap akan ada penghargaan di ujungnya. Karena sejarah tidak berpihak pada orang yang bersuara paling keras, melainkan pada mereka yang berpijak pada kebenaran. Roy Suryo mungkin masih yakin dirinya sedang membela keadilan. Tapi di mata banyak orang, ia justru sedang menari di atas kebenaran yang telah terbukti. Dan menari seperti itu, hanya akan membuatnya terpeleset pada absurditas yang ia ciptakan sendiri. Pakar dadakan suara menggema. Kini kau bawa drama lama. Ijazah Jokowi kau jadikan senjata. Bukan bukti yang kau bawa, hanya prasangka dan kata. Teriakanmu di ruang hampa, memadota sampai kemana-mana. Kau bilang cari keadilan, tapi jejakmu penuh keraguan. Institusi ini disalahkan, tangan cermin tak tunjukkan bayangan. Kau bilang cari keadilan, tapi jejakmu penuh keraguan. Institusi disalahkan, karena cermin tak tunjukkan bayangan. Kau berdiri di atas kebenaran, lupa tanah, lupa zaman, berputar dalam ego dan bayangan, padahal jawabnya sudah terang. Kau berdiri di atas kebenaran, menolak diam terus mengguncang, tapi sejarah tak diputar ulang. Ia berpihak pada yang tenang. Tanya kami, mana buktimu? Kalau benar, ayo bentangkan satu. Tapi kau hanya ulang candaan, jadikan seluruh alat tuduhan. Tempatmu dulu penuh sorotan, kini kau cari cahaya dengan bayangan. Tapi cahaya bukan datang dari teriakan, melainkan dari bukti dan tindakan. Kau tabuh kendaraan perlawanan, tapi irama tak bawa harapan. Yang kau lawan bukan kebohongan, melainkan kenyataan.
institusi disalahkan karena cermin tak tunjukkan bayangan. Kau menari di atas kebenaran, menganggap tiran terus mengguncang. Tapi sejarah tak diputar ulang, tapi sejarah tak diputar ulang. Kau bukan derang pengaman-aman, tapi irama tak bawi keraguan. Tapi dunia sudah berbeda, kami tak mudah dibutakan, kami takkan. Ini bukan tentang ijazah, ini tentang panggung yang hilang dan seorang aktor yang menolak kiranya ditutup. Kau menari di atas kebenaran, bergelut dengan bayangan. Kami saksikan dari kejauhan, tapi tak satu pun terpancing. Kau menari di atas kebenaran, berlari dari kenyataan. Sejarah akan mencatat bukan siapa paling keras, tapi siapa paling keras, tapi siapa yang benar. Dulu kau berdiri di layar kapak katakan suara menggema. Kini kau bawa drama lama, ijazah Jokowi kau jadikan senjata. Bukan bukti yang kau bawa, hanya prasangka dan kata. Teriakanmu di ruang hampa memantul tak sampai kemana-mana. Kau bilang cari keadilan, tapi jejakmu penuh keraguan. Institusi disalahkan karena cermin tak tunjukkan bayangan. Kau bilang cari keadilan, tapi jejakmu penuh keraguan. Institusi disalahkan karena cermin tak tunjukkan bayangan. Kau menari di atas kebenaran, lupa tanah, lupa zaman, berputar dalam ego dan bayangan, padahal jawabnya sudah terang. Kau menari di atas kebenaran, menolak diam terus mengguncang. Tapi sejarah tak diputar ulang, tidak berpihak pada yang tenang. Tanya kami mana buktimu kau benar, ayo bentangkan satu, tapi kau hanya ulang candaan. Jadikan seluruh alat tuduhan, tempatmu dulu penuh sorotan. Kini kau cari cahaya dengan bayangan, tapi cahaya bukan datang dari teriakan, melainkan dari bukti dan tindakan. Kau tak bukan derang perlawanan, tapi irama tak bawa harapan. Yang kau lawan bukan kebohongan, melainkan kenyataan. Kau menari di atas kebenaran, tapi jejakmu penuh keraguan. Institusi disalahkan karena cermin tak tunjukkanmu yang sempurna. Kau menari di atas kebenaran, menganggap dirimu pahlawan, tapi tak semua panggung perlu sorotan. UGM bicara, dokumen bicara, tapi kau tetap curiga. Seakan semua sandiwara, kecuali ceritamu yang sempurna. Ini bukan tentang ijazah, ini tentang panggung yang hilang dan seorang aktor yang menolak nilai ditutup. Kau menari di atas kebenaran, bergelut dengan bayangan. Kami saksikan dari kejauhan, tapi tak satu pun terpancing. Kau menari di atas kebenaran, berlari dari kenyataan. Sejarah akan mencatat bukan siapa paling keras, tapi siapa yang benar.
bicara, dokumen bicara, tapi kau tetap curiga, seakan semua sandiwara, kecuali